Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bilang saya nggak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka, ternyata manusia nggak takut. Jadi kayak Allah udah banyak fattakun nar, itu perintah loh. Fattakun fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab. Naruka, nerakamu. Jadi bahasa Indonesia, neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, nggak takut, gitu kan ya? Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Gak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya. Yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut. Padahal itu gak nyata. Nyata gak sih? Saya belum pernah lihat, alhamdulillah ya. Gak tahu kalau ngelihat ustadz juga kan manusia. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut malah gak takut. Kan agak klise nih. Pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih. Belum lengkap, belum utuh. Surga, biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah ala sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga. Bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga. Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman, jangan hanya di lisan, harus di hati. Kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya enggak sholat ntar diazab kubur. Enggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak, gak apa-apa. Wah kalian mah gak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Gak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang. Termasuk malu, bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin, ambil yang sebagian, buang yang lain, enggak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, coba kita bayangin bahwa Allah itu emang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena salah paham maksud saya, pernah dalam tanda petik tahzir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahzir tapi dicuekin. Katanya Allah senyum. Apa Anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan? Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian di akhirnya Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli. Fama yaghfirudz dzunuba faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngelihat, "Ya Ali, kenapa Anda tersenyum?" Kata Ali, "Karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini." Lalu saya tanya ke Rasul, "Kenapa Nabi tersenyum?" Kata Nabi mengatakan, "Karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum." Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah gak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini enggak ya? Enggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang
flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Enggak lah, gak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang, terus dia bilang, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertobat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional. Bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, gak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol. Kan gak enak ya? Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh. Gak ada ekspresinya, kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orang. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah, gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh. Nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah, ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih, flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja, dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana misalnya. Ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya, yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampunin dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Duh jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu, bayangin ya Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan? Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil, boleh kita misalnya gak datang segera. Walaupun gak baik, yang paling baik itu datangnya segera di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang, diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا